Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya kembali untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas, saham-saham CPO, dan beberapa yang request. Pertama TAPJI, kedua DSNG, ketiga BWPT, keempat Getsco, kelima LSIP, keenam AALI, ketujuh SSMS, kedelapan SIM, ke-9 SSNS, ke-10 RMKY, ke-11 OKAS, ke-12 Temas, dan terakhir Wins. Langsung saja ke saham pertama. Ada TAPJI yang ditutup dengan 550 menguat 0,91%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya TAPJI di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk TAPJI masih bagus di atas 550, di atas 540 tuh masih bisa dipertahankan dengan kondisi seperti ini. Masih oke ya untuk TAPJI. Dan kalau dilihat dari time frame bulanannya ada pembalikan arah, tapi memang konfirmasinya tuh tembus 600 dulu. Dulu 600 tuh support kuat. Nah, itu harus ditembus dulu. Kalau enggak, kemungkinan besar TAPJI masih bergerak di bawah 600. Jadi seperti itu aja untuk TAPJI. Ini dia juga sudah membentuk swing low-nya. Ada candle pembalikan arah walaupun memang belum kuat. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya ada rejection walaupun volumenya juga kecil. Tapi menurut saya ini candle pembalikan arah yang berpotensi besar minggu depan TAPJI ke atas. Dan juga kalau dilihat dari harga komoditas CPO, dia sudah membentuk swing low-nya juga di 3.500 dan pelan-pelan ke atas target arah 4.000 nih arah untuk harga komoditas CPO. Jadi ke atas gak? Uptrend gak? Peluang besar uptrend ya. Trend line downtrendnya aja udah dipatahkan nih kan, sudah membentuk swing low dan ada pembalikan arah ke atas. Pelan-pelan tetap arahnya potensi besar ke atas ya. Seperti itu juga dengan TAPJI tembus 600 siap-siap uptrend juga balik arah. Target TAPJI terdekat 680. Resisten semenjak November 2022. Ini arahnya. Tapi lebih konfirmasi kalau tembus dulu 600. Seperti itu untuk TAPJI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DSNG yang ditutup di harga 535 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya DSNG sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikal. DSNG selama di atas 500 masih aman, tapi untuk lebih konfirmasi tembus dulu 550, 560 bergerak di atas trend line downtrendnya ini di atas 550 itu baru menarik untuk DSNG. Di bawah itu masih bisa berpeluang menguji supportnya di 500. Jadi kalau untuk DSNG kalau dilihat volume lumayan meningkat signifikan, tapi kemungkinan besar ini volumenya di-create aja ya. Mungkin ada corporate action, entah itu repo atau apapun. Saya kurang tahu juga untuk DSNG news ataupun sentimennya. Tapi ya ini kelihatan volume di-create, tapi sahamnya nggak kemana-mana. Tinggal lihat nanti. Ya, tembus 560 550 baru tuh menarik ya, titik aman pertamanya untuk DSNG. Seperti itu untuk DSNG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BWPT yang ditutup di harga 54 terkoreksi 1,81%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya BWPT di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BWPT masih sama. Kalau dilihat volume meningkat yang cukup signifikan, semoga aja ditarik pas market buka Senin besok. Dan kalau nekat beli harga sekarang untuk BWPT itu masih bisa yang penting siap cut loss di 51. Pokoknya jangan sampai 50, cut aja pejam mata. Kalau harga sekarang berapa tuh? Di 54 ya. Ya udah cuman 5%, 6% aja cut aja. Pokoknya 51 tuh pasang auto stop loss. Kalau yakin BWPT ini ke atas, Bapak Ibu punya skenario kalau gagal bertahan di atas 54, 53 ya jual di 51 toleransinya. Jangan sampai dibawa ke 50. Tapi kalau mau berharap naik nanti kapan-kapan, saya siap hilang duit di 50 kalaupun delisting, kalaupun juga turun lebih dalam ya. Karena sekarang kan ada peraturan baru tuh. Saham 50 tuh bisa turun ke 1. Saya punya satu saham yang sekarang harganya di 18 apa 22 udah. Tapi 2 tahun 3 tahun yang lalu coba trading di saham 50, tapi karena lupa pasang auto stop loss, nggak lihat ternyata kena ARB dan lengket di 50. Itu MKAT 2 tahun apa 3 tahun yang lalu ya. Jadi saya itu anggap duit hilang. Mau hapus mau ke nol pun ya udah ya. Seperti itu. Untuk BWPT
hati-hati kalau trading di saham under 60, 50 itu sangat beresiko. Jadi seperti itu ya. Untuk BPT langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Getsco yang ditutup di 88 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau di transaksi asing gak ada jual beli. Kalau di broker semuanya Getsco hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Getsco juga harus rebound. Ini jadi swing low. Dia tuh beberapa kali mau nembus EMA 60 garis biru ini gagal terus. Tapi ya konfirmasinya jangan turun dari 87, 86 out aja kalau Bapak Ibu mau ya. Kalau mau konfirmasi sampai 80 silahkan juga. Tapi kalau saya punya juga Getsco, saya akan cut loss di 86, 87. Kalau dia tutup di bawah itu saya tinggalin dulu. Ini harus rebound juga ya minggu ini. Kalau dilihat dari time frame bulanannya tuh ada candle pembalikan arah, memang volume belum kuat ya. Tapi ya ada sinyal untuk dia mencoba naik di bulan Juli. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya itu koreksi biasa. Mestinya 88 dipertahankan. Apalagi harga komoditas CPO yang udah di 3.800 sudah di area atas. Ini arahnya ke atas. Jadi Getsco juga peluang besar akan uji 95-nya minggu ini. Jadi seperti itu untuk Getsco, dan kelihatannya juga Getsco ada pola important L shoulder bisa seperti ini. Nah, neckline nih 88 harus dijaga. Mestinya rebound. Kalau bisa tembus 95, siap-siap minggu depannya lanjut ke atas 100. Bahkan 120 arahnya untuk Getsco. Seperti itu untuk Getsco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LSIP yang ditutup di 1000 terkoreksi 0,49%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya LSIP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. LSIP di atas 1000 oke. Ini momentumnya mestinya ya menurut saya LSIP nggak turun lagi di bawah 980 ya. Tapi kalau Bapak Ibu ragu ya hold aja karena LSIP fundamental bagus dan juga ya harganya bisa dikatakan under value, di bawah rata-rata diperdagangkan. Tapi polanya ini kalau saya lihat LSIP tahun ini bottomnya kemungkinan besar 960. Jadi kemungkinan besar juga LSIP 5 bulan ke depan nggak membentuk bottom baru di bawah 960. Tapi kalau Bapak Ibu nggak yakin ini bottom, kalau mau pakai trading plan ya stop loss kalau dia gagal bertahan di atas 94, 960, 980, 970 aja udah lemah harusnya. Tapi kalau mau lebih konfirmasi tunggu dia membentuk lower low. Bisa dengan harga sekarang tuh ya paling 5,5 sampai 6% lah. Ini momentumnya tinggal nunggu harga CPO naik ke atas juga nih. LSIP peluang besar ke atas ya. Lama kan udah downtrend, coba dilihat time frame bulanannya. Bulanannya juga udah turun dalam kan. Dan ya, ini siap-siap bulan kapan nih? Nah, bulan lalu dia ada rejection. Dia sempat jebol 1000 di bulan Mei, bulan Juni balik lagi ke atas 1000. Low-nya di bulan Mei itu 960, 955 dan naik lagi. Ya udah, ini rejection ke atas LSIP ya. Ini juga bisa di shoulder sebelahnya nih. Ini kan ada important shoulder, mantul ke atas harusnya LSIP ya. Jadi seperti itu LSIP, kumpulin aja kalau Bapak Ibu yang mau simpan untuk 3 bulan, 6 bulan ke depan, ya menarik untuk LSIP. Tapi disclaimer ya. Dan ternyata dia mau bagi dividen, saya baru lihat 5% dengan harga 1000 di 6 Juli. Berarti cum date-nya di 5 Juli hari Rabu. Wah, ini sih dividen trap ya. Kalau dia nggak ngangkat 3 hari ke depan ke atas 1050, kalau dia di bawah-bawah aja kena dividen trapnya ya di support ini. Tapi kemungkinan dijaga dan bisa jadi konsolidasi di sini di 955 sampai 990 1000 itu ya. Kalau kondisi seperti ini karena mau bagi dividen, tapi nggak ada yang tahu, siapa tahu dia langsung tarik naik lagi habis dividen, nggak lama 2 bulan atau secepatnya dia nutup gapnya ya. Semoga aja seperti itu, karena konfirmasinya kalau dia sampai bergerak di atas 1060 setelah bagi dividen, siap-siap uptrend. Tahun ini targetnya bisa sampai 1200 ya, 6 bulan ke depan. Tapi ini disclaimer on. Seperti itu untuk LSIP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Ali yang ditutup dari 7475 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya Ali di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Ali, oh dia sudah selesai bagi dividen. Dividennya belum ditutupnya. Nah, ini seperti Ali cuman juga tinggi ya, 4% dividennya wajar belum ditutup. Tapi ini arahnya mau nutup. Potensi besar tetap ke
ketutup akhir tahun kayaknya akan tembus 8.500 untuk ALI ya. Jadi bottom juga nih. Bottomnya tahun ini nih kemungkinan besar di 7.000. Memang kalau baru beli harga sekarang stop lossnya agak dalam, sekitar 8% ya. Ketinggalan agak jauh memang pas waktu itu. Kalau pas di level psikologisnya di 7.000 kan nekat aja. Kalau nekat harusnya dapat seperti itu ya. Untuk ALI langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SSMS yang ditutup terkoreksi cukup dalam 5,46%, melanjutkan koreksi sebelumnya ke harga 1.210. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dibuka sebenarnya SSMS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. SSMS kena buang pola dead cat bond. Ya kita lihat 1.200 jebol nggak? Kalau jebol pola dead cat bond turun lebih dalam. Iya, karena dia saat saham CPO rata-rata arahnya ke bawah, dia sendiri yang uptrend kan. Dari tahun lalu dia tuh uptrend, tapi uptrend repo di maintain. Apakah sekarang sudah selesai dan mulai jualan lagi? Ya kita nggak tahu. Pokoknya 1.200 jangan jebol. Kalau jebol ya udah potensi turun lebih dalam untuk SSMS. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SIM yang ditutup di harga 406, menguat 0,49%. Kalau transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya SIM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. SIM ya masih sama di atas 400 juga masih oke, dengan target 440 sangat berpeluang ke atas lah untuk SIM ya. Jadi kalau dilihat dari time frame weekly-nya, candle-nya menutup penuh kembali candle sebelumnya, bagus konsolidasinya. Risk-nya kecil juga nih. Kalaupun nekat Bapak Ibu beli buy on breakout, melihat indikator MACD-nya tajam mengarah ke atas, golden cross, market detail juga meningkat, ya stop loss-nya paling 4%. Tinggalin aja kalau gagal di atas 400. Itu aja kalau untuk SIM ya. Ini kemungkinan besar juga swing low, tapi ya sebagai jaga-jaga jangan sampai gagal bertahan di atas 400. Ini tutup aja 560. Nanti ganggu psikologis Bapak Ibu ya. Atau mau average down di 380, 370 ya silahkan juga. Bagaimana strateginya? Mau pakai stop loss boleh, nggak pakai stop loss juga boleh. Yang penting tuh tahu resikonya, kelebihan dan kekurangannya sudah tahu. Kalau nggak pakai stop loss rugi waktu. Kapan-kapan bisa naik baru ya. Kalau yang pakai stop loss ya kemungkinan sering kena stop loss kalau sahamnya lanjut turun, kalau belum bisa melihat indikator yang lain. Seperti itu. Untuk SSMS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NSSS yang ditutup menguat 1,92% ke harga 212. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, NSSS didistribusi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikal. NSSS naik lagi all time high ya, luar biasa nih. Jadi kalau yang pertanyaannya tuh kan dia naik lagi tuh, resisten aja ditembus, saya nggak beli, padahal feelingnya beli gara-gara nonton video YouTuber Trader, jadi nggak beli, takut karena ditakut-takutin karena resisten. Jadi seperti itu ya. Kalau ditanya apakah saya menyesal nggak beli kondisi seperti ini, ya enggak, karena ada saham-saham yang lain juga yang lebih berpotensi daripada berharap yang belum ada membentuk swing low yang cukup dalam ya. Dari dia semenjak membentuk swing low-nya di Mei, sekarang belum ada membentuk swing low-nya. Pasti ada balasan? Iya pasti ada. Hati-hati yang nggak pakai stop loss kalau nanti dia sudah momentumnya mulai distribusi. Itu aja kuncinya ya. Untuk NNSS all time high bisa lanjut lagi nggak? Kalau harga komoditas naik lagi, cuman ya hitung-hitung aja, pakai supportnya ini 200 resisten yang ditembusnya tuh, jadi level psikologis perubahan fraksi harga untuk NSSS. Seperti itu. Untuk NSSS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada RMKY yang ditutup di harga 840 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dibuka sebenarnya RMKY diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. RMKY di bawah 850 860 belum oke, karena dia sudah mematahkan pola descending triangle. Apakah ini pola pattern flag seperti ini? Ya bisa aja, tapi konfirmasinya harus tembus lagi 860, kalau enggak jelek. Dan seperti itu ya, dia tuh mantul dari golden ratio-nya 0,618 Fibonacci retracement-nya, tapi konfirmasinya tembus dulu 850 860 untuk RMKY ya. RMKY mau bagi dividen nggak nyampe 1%, ya nggak masalah. Kalau memang mau naik aja nih RMKY. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya ya semoga aja balik arah, ada pemendal pembalikan arah. Kalau bulanannya koreksi, volumenya juga cukup besar, tapi koreksinya koreksi tipis saja ya, cuma 2,5%. Tinggal nunggu konfirmasi tadi tembus 850 860 bisa lanjut ke atas.
ya untuk RMKY. Seperti itu untuk RMKY. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Okas yang ditutup di harga 137 terkoreksi 2,14%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dia bakal semuanya Okas di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Okas gagal menembus berapa nih? 166 165 ke bawah dulu lah ya. Kalau kondisi seperti ini tetap pakai supportnya 125 120. Kalau saya lebih ke wait and see dulu atau tunggu dia kembali ke atas 140. Kalau dia kembali ke atas 140 baru Bapak Ibu perhatikan. Atau sekalian jangan 140 deh, ya naikin aja langsung 150. Tembus atas itu baru Bapak Ibu perhatikan lagi. Di bawah itu jangan dulu. Mending nawar di bawah sekalian di 125, 126 di bawah sini. Nawarin di sini aja. Ini kan harga nanggung, tapi ya bisa aja naik. Sesuaikan Bapak Ibu bagaimana strateginya. Kalau siap stop loss, saya siap stop loss. Misalnya jebol 120, 17%. Jangan deh kalau tinggi kedalaman 117, 14% ya silahkan. Atur-atur aja ya. Seperti itu. Untuk Okas, kalau menurut saya ya Okas nih butuh konfirmasi. Ini lagi di harga nanggung, bingung dia nih. Kira-kira memang mau market makernya naik lagi apa memang mulai dibuang lagi. Itu aja konfirmasinya tadi 150 tembus titik aman pertamanya untuk Okas. Seperti itu untuk Okas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Temas yang ditutup di harga 284 menguat 1,42%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau dia bakal sebenarnya Temas diakumulasi. Lama saya nggak bahas Temas ya. Langsung saja ke teknikalnya. Temas waduh konsolidasi ya. Nggak kemana-mana. Tapi ada akum nih. Cuman ya belum kuat juga ya. Tapi kalau Bapak Ibu yakin dan pengen beli, support yang sandaran yang harus dipakainya 270 itu aja. Gagal bertahan di atas 270 tinggalin. Udah gitu aja kalau untuk Temas. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Wins yang ditutup di harga 282 menguat 2,17%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal sebanyak Wins di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Wins kondisi seperti ini bagus. Tarik ke bawah aja. 280 itu harus dijaga atau 270 juga ya. 270 dia harus jaga. Kalau gagal bertahan di atas itu lanjut downtrend. Udah nggak ada cerita ya untuk Wins. Jadi kalau mau spek buy sekarang stop lossnya di bawah 270. Targetnya kemana? Terdekat dulu aja ya. Nggak usah jauh-jauh. 300 tembus oke tuh untuk Wins. Kalau dilihat dari time frame bulanannya ada candle pembalikan arah dan kelihatannya juga 5 bulan dia itu konsolidasi range-nya 270 support dan resisten 350. Range pergerakannya 80 poin, lebih dari 25% apa 26. Nah, 22%. Seperti itu ya. Sekarang di area support, iya, area support di time frame monthly. Kalau dilihat dari time frame mingguan, supportnya memang 240, tapi nggak usah pakai 240. Pokoknya kalau dia gagal bertahan di atas 270 tuh tinggalin aja dulu ya. Seperti itu untuk Wins. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.